Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wira Perdana Kusuma dengan NIM 2414321 TMK 24. Saya di sini ingin mempresentasikan mobil forklift, jenis fungsi dan bagian forklift. Apa itu forklift? Forklift adalah sejenis truk yang dioperasikan untuk mengangkat, memindahkan, dan menurunkan barang-barang yang berat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Benda yang diangkat adalah benda yang sulit atau terlalu berat untuk diangkat oleh manusia. Pengoperasian forklift bisa dilakukan di dalam ruangan maupun luar ruangan seperti bongkar muat, pasang di pelabuhan, gudang, pabrik, ekspedisi, supermarket, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis dan fungsi forklift. Yang pertama ada forklift diesel. Forklift diesel yaitu forklift diesel modern bernama jenis ini adalah salah satu yang canggih dan memiliki kualitas terbaik. Alat ini berfungsi untuk mengangkut serta melakukan bongkar muat barang produksi. Alat ini sangat cocok bagi Anda yang memiliki kebutuhan memindahkan barang berkapasitas besar di luar ruangan. Kapasitas forklift diesel memiliki mulai 1 sampai dengan 30 ton, sementara tinggi angkatnya hingga 6 meter. Dan alat ini digunakan di outdoor. Untuk selanjutnya, forklift elektrik. Forklift elektrik ini desain untuk memindahkan barang yang berkapasitas besar. Penggunaannya sangat cocok baik di indoor maupun outdoor. Dari segi kapasitas, forklift jenis ini cukup besar dibanding reach truck. Untuk kapasitasnya tersendiri, mulai dari 8 ton dengan ketinggian angkat mencapai 6 meter. Forklift elektrik ini sangat cocok digunakan di industri farmasi karena tidak mengeluarkan asap berbahaya. Hal ini karena forklift elektrik menggunakan baterai sebagai sumber energinya. Untuk selanjutnya, forklift reach truck. Forklift reach truck adalah forklift yang memiliki kapasitas hingga 2 ton dengan tinggi angkat hingga 11 meter. Forklift jenis ini digunakan untuk memindahkan barang produksi dengan kapasitas yang besar, biasanya untuk ditata di atas rak yang tinggi. Tidak hanya itu, reach truck juga memiliki bodi yang ramping. Dengan begitu, jenis forklift ini dapat bermanuver pada tempat yang sempit sekalipun melihat karakteristiknya. Maka forklift reach truck akan sangat cocok digunakan pada gudang atau warehouse. Selanjutnya, forklift LPG atau gas olin. Forklift jenis ini memiliki kapasitas sampai 10 ton, sementara tinggi angkatnya mencapai 2 meter. Fungsi dari forklift ini adalah untuk bongkar muat ataupun memindahkan barang dan menatanya pada tak yang tinggi. Forklift jenis ini sangat direkomendasikan untuk mobilitas barang di outdoor. Selanjutnya, berdasarkan transmisinya. Yang pertama, automatic transmission forklift. Automatic transmission forklift atau forklift automatic adalah jenis forklift yang sangat mudah untuk dioperasikan daripada forklift manual. Perbedaannya dari kedua forklift ini terletak pada tuas handle-nya. Dan forklift automatic memiliki 3 bagian tuas handle, yaitu naik turun lift, maju mundur lift, pada pedal bawah pada forklift automatic berfungsi sebagai rem. Jika Anda mengoperasikan forklift ini, Anda hanya cukup menggerakkan handle jalan ke arah maju atau mundur, laju menginjak gas rem untuk mengoperasikan forklift layaknya mobil matic. Untuk selanjutnya, manual transmission forklift. Manual transmission forklift atau forklift manual memiliki cara pengoperasian yang lebih sulit dibanding dengan forklift automatic. Pengoperasian forklift manual hampir sama dengan mobil pada umumnya yang memiliki pedal gas, kopling, rem. Pada forklift manual tidak terdapat tuas handle maju mundur. Forklift manual memiliki gigi dan tuas handle naik turun serta tilt mas. Yaitu untuk selanjutnya ada bagian-bagian forklift. Yang pertama ada mas, yaitu tiang. Yang kedua steering wheel atau kemudi. Ketiga carriage, bingkai garpu. Yang keempat fork atau garpu. Selanjutnya overhead wedge atau pelindung atas. Counterweight atau pemberat. Kabinet pengemudi.
hydraulic system, sistem hidrolik, dan yang terakhir adalah tires ban. Untuk selanjutnya, yang pertama fork. Fork merupakan bagian utama dari forklift. Bagian ini memiliki fungsi untuk menopang dan membawa barang serta mengangkatnya. Fork terbuat dari besi panjang dan lurus. Panjang fork telah memiliki standar yaitu 1070 mm atau 1,7 meter. Namun bagian ini bisa ditambah fork action bila ada menginjak fork yang lebih panjang. Untuk selanjutnya, mas. Mas yaitu salah satu bagian paling penting dan utama dari sebuah forklift adalah mas. Mas pada forklift adalah sebuah bagian yang berperan sebagai tumpuan forklift. Mas terbuat dari dua besi yang tebal dan komponen hidrolik diantaranya. Fungsi hidrolik pada mas adalah untuk menaikkan atau menurunkan barang yang terletak pada fork. Yang selanjutnya adalah carriage. Carriage pada fork berfungsi untuk menghubungkan fork dengan mas forklift. Selain itu, carriage berfungsi sebagai sandaran keamanan untuk mas lifting. Selanjutnya, overhead atau guard canopy. Overhead guard atau yang kerap disebut sebagai kanopi forklift adalah salah satu komponen forklift yang berfungsi sebagai pelindung operator saat mengoperasikan forklift dalam pekerjaannya. Selain itu, adanya overhead guard ini menjaga agar operator tidak kejatuhan barang secara langsung dari ketinggian. Overhead guard juga dapat melindungi operator dari teriknya matahari dan hujan. Ini selanjutnya counterweight. Counterweight merupakan salah satu bagian forklift yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang beban yang diangkat. Letak counterweight terdapat pada bagian belakang forklift. Tujuan utama counterweight pada forklift adalah untuk menjaga keseimbangan forklift saat mengangkat barang-barang yang berat. Hal-hal yang harus diketahui sebelum menggunakan forklift, yaitu yang pertama, ketahui bahaya umum yang mungkin terjadi saat mengoperasikan forklift. Kedua, perhatikan batas berat maksimal yang telah ditetapkan forklift yang Anda pakai. Yang ketiga, usahakan bahwa medan yang akan dilalui tidak bergelombang dan tidak ada halangan atau gangguan benda keras lainnya saat memindahkan barang. Untuk keempat, penting bagi operator untuk mengetahui posisi garpu saat melewati medan, menurunkan barang, dan saat menaikkan barang. Yang kelima, ketahuilah dengan pasti usia dalam dan kondisi perangkat forklift yang Anda gunakan. Yang keenam, pastikan bahwa kelengkapan keamanan pada forklift tersedia. Yang terakhir, usahakan posisi dan kondisi forklift aman saat menggunakan beban yang mampu menutupi operator. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya atau salah kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.